Halo Sobat Polri, jumpa lagi di podcast SSDM dan bersama saya AKP Novia Mesayu Aliza. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yaitu seorang anggota Polri, tapi beliau juga berprofesi sebagai dalang. Nah, kok bisa seorang anggota tapi jadi dalang? Kita langsung ngobrol dengan Ibda Sri Yanto atau dikenal dengan panggilannya yaitu Ki Dalang Sri Kuncoro ya Pak ya. Betul. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, pokoknya selalu sehat ya Mbak ya. Sekarang sibuk apa Pak sekarang? Sekarang ini masih sibuk OMB tentunya. Oh iya, Operasi bener Mantap ya, Brata Pak, kan, ya. walaupun dalang. Karena kan dalang bagaimanapun kita walaupun dalang tapi tidak boleh dalang di paslon atau di pemilu. Betul. Bagaimanapun kan polisi. Karena iya kita harus netral Harus ya Pak netral, ya. ya kan? Bener banget Pak. Harus netral. Nah terus saya mau tanya lagi nih Pak terkait dengan nama Bapak. Saya penasaran sebenarnya Pak. Sri Yanto tapi kok jadi Dalang Ki Sri Kuncoro Pak. Itu gimana? Kuncoro ini asli nama memang Sriyanto, tapi di dalam pedalangan itu masyarakat dan penggemar wayang itu menyebutnya Sri Kuncoro. Kenapa Sri disebut Kuncoro? Kuncoro? Kuncoro itu kan membawa arti apa ya? Terlihat. Jadi Terlihat, ya. kalau di wilayah Jakarta dan di mana itu selalu pegelaran itu yang dalang saya. Ini nama Pak Sriyanto itu kok Kuncoro banget dalang di mana-mana. Oh gitu, kan, kelihatan gitu kan, Kelihatan, nyala banget nyala, gitu, iya. bersinar gitu doa Namanya juga. Kuncoro. Itu udah dipakai sejak kapan Pak nama Kuncoro itu Pak? Sejak pentas awal pertama dalang di Jakarta Di ini, Jakarta, karena dulu saya kan basicnya sebelumnya kan di Brimob, jadi disebutnya Sri Kuncoro Brimob. Jadi dalang Oh Brimob iya gitu. iya gitu ya Pak ya. Jadi enaknya saya manggil Bapak apa? Pak Dalang Pak aja Dalang atau lah yang Pak Ki gitu? lebih tepat di dalang boleh. Ki Dalang ya, Iya, Ki Dalang aja. bisa. Nah, jadi Sobat Polri, Pak Ki ini, Ki Dalang ini udah famous nih atau viral di beberapa media sosial. Yang paling utamanya YouTube ya Pak Ya, ya. YouTube, Dalang Dengan sebutan Dalang Brimob nih Pak. Nah mungkin Pak bisa diceritain nggak sih Pak, dulu nih perjalanannya Bapak ini jadi dalang ini, dalang dulu jadi polisi atau dari polisi dulu terus jadi dalang atau gimana Pak mungkin Pak? Nah, awal ceritanya begini, Mbak. Saya sebelum jadi polisi memang sudah dalang. Dulu cerita sedikit dari ya. dulu. Di kampung saya, asal saya ini kan Sragen. Sragen itu di sana itu tiap hari orang hajatan itu ya hiburannya hanya wayang. Hiburannya hanya wayang di sana Akhirnya Pak? saya tertarik, kemudian waktu itu ada pendaftaran polisi, saya masuk polisi, sudah dalang dulu. Jadi dalang dulu baru menjadi polisi kan gitu. Dalang dulu Ya, baru jadi polisi. polisi. Iya kan. Udah viral nih saya kalau ngeliat di Dalang Brimob tuh viewersnya udah banyak banget ya Pak ya. Lumayan, udah banyak penggemarnya ya. Terus kalau di Brimob kan setahu saya nih ya Pak ya emang banyak physical activity-nya ya atau kegiatan fisiknya gitu Pak. Saya ini sebenarnya amazed sih Pak sama Bapak gitu. Di satu sisi Bapak masih bisa bekerja tapi di sisi lain juga masih bisa jadi dalang gitu. Yang mana kan kalau dalang setahu saya nih kan emang kayak sampai malam gitu ya Pak Iya, kalau sampai ngedalang kan pagi, tuh. sampai Sampai pagi pagi, malahan iya. ya. Itu gimana sih Pak bisa bagi waktunya gitu Pak? Ya itu sudah menjadi konsistensi kita Hebat sebagai itu, Pak. dalang kan. Apalagi kita sudah dilatih dalam pendidikan, disiplin itu kan pasti. Pasti. Jadi walaupun malam itu ada kegiatan pedalangan, pagi ya siap tugas. Kan gitu. Tapi pada dasarnya selama saya tugas di kepolisian ini, pimpinan selalu memberikan apa ya, kelonggaran. Kelonggaran ya Pak Selalu ya. memberikan izin kalau misalkan kita lagi pentas dalang ya diberikan kalau memang bermanfaat untuk masyarakat kan. Iya betul Pak, karena membawa nama baik juga Nama baik. institusi, selain itu juga memberikan citra juga ya Pak Citra ya, juga, pastinya. positif juga dan Iya. melestarikan tentunya budaya ya Pak ya, Iya, Mbak. betul Pak. Terus kalau misalnya ini Pak, kalau misalnya sekarang ini Bapak kan jadi dalang juga Pak, sering nggak sih masih ada kesempatan nggak sih untuk latihan gitu Pak? Biasanya di mana Pak kalau di Jakarta? Kalau Jadi- mungkin di Sragen kan katanya banyak ya Pak. Kalau di Jakarta ada nggak sih emang tempat latihannya Pak? Kebetulan saya di rumah itu punya sanggar, Mbak. Oh gitu Pak, Ya, sanggar. Ada sanggar. Sanggar Sanggar. itu untuk melatih banyak anak-anak yang belajar di rumah saya. Kemudian banyak juga yang latihan di rumah. Jadi memang tempat ekspresinya dalang itu pasti punya sanggar, punya alat, punya gamelan. Jadi di rumah ada sanggar.
Di daerah mana tuh Pak? Di daerah Depok, Mbak. Depok. Depok ya. Siap. Oh jadi nanti kalau misalnya ada sobat Polri Sobat nih Polri. yang pengen belajar dalang gitu kan, Anaknya mau anaknya belajar dalang. bisa anak kecil tuh bisa tuh Bisa, Pak. Mbak. Terutama gini, Iya. ada pengalaman saya, jadi ada anak autis. Iya. Jadi anak autis ini terapinya dengan wayang. Oh gitu. Itu banyak yang Itu berhasil. itu gimana Pak gitu? Jadi konsepnya kalau- saya masih nggak kepikiran sih Ah, gitu ya kan. nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Karena anak autis ini kan dia harus dijaga rasa. Betul. Rasa itu dia punya apa ya, kelakuannya itu kan beda dengan yang kita biasa. Jadi kalau kita berikan mainan seperti kayak wayang itu kan bisa atraksi apa, dia akan menarik. Oh iya. akan sih, bener, tertarik disalurkan dalam kan hal akhirnya itu. ya, Mungkin betul, Pak. terobatinya dari situ. Terobatinya dari situ dari- Pak. Sanggarnya udah ada kapan Pak? Sejak kapan Pak di situ Pak? Sanggar itu sudah mulai tahun 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah. 2016 ya. 2016. Oh, keren sih, Di luar wilayah biasa Depok. sih. Ya. Oh di Depok ya, di Depok ya udah Pak. Nah terus nih Pak, selama Bapak bertugas, prestasi apa sih yang pernah Bapak peroleh Pak selama bertugas gitu kan? Atau mungkin dulu sempat di Brimob kalau nggak salah Bapak sempat bertugas di misi PBB ya Pak PBB ya? ya, FPU Darfur Sudan. Darfur FPU 5 Sudan ya, waktu itu, FPU 5 ya. Jadi kalau misalnya di Polri ini, Sobat Polri, ada juga setiap tahunnya kita mengirimkan personil Polri untuk dikirimkan ke misi PBB. Misinya macam-macam ya, rata-rata di negara Afrika, dan kebetulan Bapak ini di Darfur Sudan ya, 2000 berapa? 2011 ya. 2012. Saat itu Bapak bawa wayang juga Pak ke sana Pak? Oh iya, karena Oh, gitu, Pak? waktu itu penugasan PBB itu setiap pemberangkatan harus membawa kesenian budaya Indonesia. Oh gitu ya, Jadi pas sekalian. mungkin FPU 1 bawa reog, FPU 2 membawakan rampak kendang. Pas kebetulan saya waktu itu 2011 itu 2011? FPU 5 membawa wayang. Wah, Nah. nah terus berapa orang tuh Pak? Kalau misalnya itu kan Karena- wayang bisa rame-rame, ada Oh, gamelannya, ada gamelannya kayak gitu-gitu. gitu. Itu Ya, diborong kita- gitu, dibawa ke Afrika gitu gimana Pak? Nggak seperti itu Biasanya sih. kan nggak kepikiran Nggak mungkin gitu kan? ya. Waktu itu Gimana, kita Pak? sikapi ya. untuk iringannya kita pakai laptop diedit. Oh, Jadi musik gitu. kita edit, kita tampil, nanti ada isi acara antar negara. Dan waktu itu saya juga dapat penghargaan dari duta besar Hebat dari KBRI di KBRI Sudan, Sudan. karena selalu mengisi di KBRI karena ada warga negara Indonesia yang kuliah di Kuliah di Sudan. sana, iya. Pas 17-an kita tampilkan wayang, hanya beberapa wayang. Iya. Ya, musiknya pakai itu Mbak di laptop. Laptop ya. Berarti di laptop tapi ditampilin di apa, proyektor kayak gitu-gitu Pak. Jadi wayangnya tetap main, wayang hanya tetap musiknya main. pakai laptop. Oh gitu Pak. Terus itu berarti yang nampil, yang ngelihat juga yang ikutan misi di sana Ya, gitu Pak? Kalau Atau pas siapa diundang audiensnya dengan- siapa Pak? Kalau Biasanya, pas diundang dengan duta besar kan warga masyarakat Indonesia yang ada di sana. Betul, Pak. Anak kuliah itu mungkin rasa kangennya apa, banyak penonton antusiasnya waktu itu. Keren banget sih Gitu. Pak, luar biasa. Berarti udah sampai go internasional Go ya Pak ya? internasional, Go internasional. Iya. Keren Pak. Terus juga setahu saya nih Bapak juga pernah tampil ya Pak di beberapa acara Polri, khususnya yang pas waktu kemarin Hari Bayangkara ya Pak ya. Dengan lakon Wahyu Cakraningrat ya Pak. Ya. Nah, terus saat itu juga katanya dapat ini rekor muri ya muri, Pak ya. ya. Dengan jumlah peserta wayang terbanyak ya kalau nggak salah ya Pak. Itu berapa Pak jumlahnya ya Pak? Sampai berapa? Kalau pas hari Bisa diceritain ulang nggak? tahun Bayangkara kemarin itu memang spektakuler ya Mbak. Tahun 2023 ya? kalau tidak Oh salah iya, itu betul. 2 kali pelaksanaan. Yang pertama tanggal 7 Februari, 7 Februari. itu dalam rangka sinergitas TNI Polri. Jadi dalangnya tidak hanya Polri saja Mbak. Gabungan ya berarti Gabungan. Pak? Ada Keren. dari TNI, TNI. kemudian dari Polri, ASN itu dari Hakim Agung Pak Dr. Yanto. Nah, jadi ada 4 dalang itu. Kemudian penonton terbanyak kurang lebih 80.000. banyak Makanya dapat banget, rekor Pak. muri. Iya. Pantesan Kan dapat biasanya rekor kalau muri wayang ya. itu kan ditampilkan hanya satu dalang nih Mbak. Iya, benar. Ini 4 dalang bareng. 4 dalang barengan. Barengan. Dan macet-macet ya Dari sinergitasnya macam-macam. ya. Iya, Termasuk dari- Bapak ada di situ ya Pak? termasuk saya Wih. di situ. Nanti bisa ditampilin kali ya, Oh, mungkin iya kayak dong. gimana kan? Iya, nanti kita tampilannya tampilkan kayak gitu seperti kan. apa. Atau mungkin bisa gitu kan Pak. Nih kebetulan nih kita ditemani juga oleh teman-teman wayangnya di sini gitu Pak. Heeh. Coba kayak gimana Pak mungkin Pak? Oke. Agak-agak gimana Nah. Pak? Misalnya kan pengen lihat nih mungkin kan Sobat Polri di sini Jadi kan. misalkan kayak ini kan namanya ada Petro siapa? ya. Di sini Petro. ini namanya Petro. Petro Iya. itu adalah
salah satu tokoh wayang yang mewakili masyarakat. Oh, Petruk masyarakat. Petruk. Saya taunya Gatot Kaca doang soalnya, Pak. Ada juga nanti yang Gatot di film Kaca. Oh, ada juga. Oke, Gatot Nah, Kaca. ini Bagong. Jadi misalkan contoh nih ya. Ini sebenarnya bisa untuk media apa saja, Mbak? Media sosialisasi, mungkin dari Polri, SSDM itu mau sosialisasi tentang rekrutmen misalkan. Ini bisa coba? juga, misalkan gimana rekrutmen ya? Ini Bagong ya. Bagong. Ini Bagong. Terus selamat pagi, terus. Ini Bagong ini bicaranya gini. Oh gitu. Oh, pagi, Gong. Piye kabare, Gong? Wah, kabarku Mas selalu baik, Kak, Truk. Truk, kamu dengar enggak, Truk? Nanti sebentar lagi itu ada rekrutmen, Truk. Ya kuwi seleksi untuk mencari calon-calon polisi misalkan seperti itu. Oh, ya gitu ya, Gong. Nah, ini kan salah satu sosialisasi. Kamu tahu enggak, Truk, bahwa polisi ini sekarang sudah dekat dengan masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu takut dengan polisi, Truk. Oh gitu ya, Gong. Aku takut ya, Gong. Oh, enggak boleh. Nah, sekarang tuh banyak tuh. Tuh ada polisi cantik, Mbak Novi. Terima kasih loh. Makasih, ini Bagong, Mbak. Ini bukan Dalang, ini Bagong. Ayo. Kenalkan, Mbak, saya Bagong. Makasih loh, Bagong. Iya, pokoknya Mbak Novi sehat selalu ya. Iya. Tetap semangat. Iya. Misalkan seperti itu ya. Iya. Jadi bisa buat sosialisasi. Iya. Nah, kalau ini itu karakter Gatot Kaca ini adalah sosok kesatria, Mbak. Kesatria itu adalah satria itu apa ya, kalau di dalam kita dunia nyata ya, satria itu ya pokoknya ini yang menghilangkan angkara murka misalkan. Ini Gatot Kaca ini anak dari Werkudara atau Bima terkenalnya ya. Nah, mungkin kalau atraksinya sama bisa lah seperti ini. Set. Oh. Set. Oh. Das. Seru ya, Pak. Seru, Pak. Kalau wayang itu memang seru, Mbak. Ada wayang itu ada tuntunan, ada tontonan. Jadi tuntunan itu ada misalkan kayak di tembang wayang. Nah, Pak Kidalang. Oke, Mbak. Jadi kan kalau misalnya di wayang ini saya dengar nih ya banyak tuntunannya ya, Pak ya, atau ajaran-ajarannya di wayang gitu kan. Mungkin bisa nggak sih, Pak, salah satunya mungkin kayak ada yang lagu Gundul-Gundul Pacul itu tuh maknanya ada apa sih, Pak? Punya makna apa sih, Pak, gitu, Pak? Oke, Gundul-Gundul Pacul itu maknanya sangat luar biasa, Mbak. Dulu buat apa ya namanya, buat tuntunan pemimpin. Jadi pemimpin mana aja. Kenapa dinamakan Gundul-Gundul Pacul? Gundul adalah kepala pelontos yang tidak ada rambutnya. Gundul-gundul pacul. Pacul itu alat petani. Artinya di sini adalah yang tadinya masyarakat biasa diberikan amanah, yaitu untuk dikasih pacul itu artinya untuk mensejahterakan rakyat. Kenapa pacul berbentuk segi empat, kok enggak bulat gitu ya kan? Biar lebih gampang macamnya. Lebih gampang. Oh, bukan ya, Pak. Bukan, itu ada maknanya, Pak. Gimana, Pak? Jadi segi empat itu terdiri dari satu mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat mulut. Maksudnya di sini seorang pemimpin atau pemimpin apa saja, mungkin kepala rumah tangga pun sama. Jadi di sini itu jika Anda menjadi pemimpin harus gunakan empat ini. Mata maksudnya untuk melihat kesejahteraan rakyat atau bawahannya. Yang kedua telinga untuk mendengar keluh kesah rakyat atau mendengar keluh kesah anak buah kalau misalkan jadi pemimpin. Yang ketiga adalah hidung. Hidung itu untuk mencium wewangian atau kebaikan rakyat atau kebaikan anak buahnya itu. Dalam banget ya ternyata maknanya ya, Pak ya. Kemudian yang terakhir mulut. Untuk berkata adil. Jadi kalau sama anak buahnya sama anggotanya harus berkata adil. Makanya dinamakan pacul segi empat. Gundelono, maksudnya bawalah itu segi empat itu. Empat itu yang harus digundeli. Itu namanya gundul-gundul pacul. Gitu. Dalam banget maknanya, Pak. Saya baru tahu ini loh, Pak, dari Bapak. Itu baru satu ya, Mbak. Padahal tembangnya banyak. Ada lagi ilir-ilir, ada lagi banyak sekali. Bahkan suluk wayang pun sama. Ada suluk wayang yang dinamakan kayak gini nih.
Aja sira turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat. Maksudnya Artinya? jangan tidur sore. Iya, Ada karena dewa. ada dewa. Ngangklang jagat. Ya kan nyangking bokor kencanane. Maksudnya membawa doa. Bokor kencanane. Apa itu bokor isinya? Isinya donga tetulak, isinya Artinya? doa. Oh, doa. Dan Ya tolak bala. ampun. Yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Maksudnya artinya gini, itulah bagiannya orang yang mau melek dan sabar menerima apa adanya. Dalam kan? Melek dan Banyak Mbak, pokoknya tuntunan. Makanya wayang ini bisa membangun karakter-karakter manusia. Moralitasnya Iya, kan, moralitas. memberikan pesan-pesan positif yang baik untuk masyarakat. Itu yang di dalam wayang itu banyak banyak banget ya, isinya, Pak. banyak banget Mbak. Iya, Pak. Kalau kita bicara olahraganya pasti kan main wayang kan. Iya, pantesan Bapak kurus gini kan, Eh. masih in shape. Nggak kurus sih. Olahraganya apa? Olahraganya wayang. Iya, ini kan, ini kan butuh tenaga. ini, Iya Mbak, sih, loh. benar, Pak. Oh, Heeh. butuh tenaga. Ya dalang memang dituntut Pak. Pernah juga saya dalang waktu kemarin Iya. di Perbakin itu pakai bahasa Inggris. Ada juga karena dituntut ada Ya berapa 30 menyesuaikan kan berarti negara. ya, 30 Ya. negara. Oh. Berarti Memang- kemarin pas waktu di sana juga pakai bahasa Inggris dong ya Bapak ya? Iya, pakai bahasa Wih, Inggris. Iya. bener ya, go internasional. Walaupun bahasa Inggrisnya masih medok kan. Iya, nggak apa-apa Tapi kan. tetap- Javanese gitu kan ya, Japanese English gitu, Iya, nggak pakai apa-apa. little. Little I can Little gitu kan. I can. Membawa kebudayaan Membawa lokal kan kebudayaan. untuk go internasional. Kan keren tuh emang Keren, Pak Mbak, kayak karena gitu sudah kan. tertera, ajining bangsa luhuring saka budaya. Artinya Artinya bangsa kita dihormati dengan negara lain itu karena budaya. budaya. Budaya itu bukan karena seninya saja, Mbak. Mungkin tepo selironya. Kayak saya nih dengan Mbak Novi. Iya, betul. Saya Ibda, Mbak Novi AKP. Saya Siap. tetap hormat bagaimanapun walaupun Mbak Novi umurnya masih di bawah saya. Betul, Itu Pak. tepo seliro yang kita punya, Mbak. Punya. Dan negara lain tidak punya. Wih, Makanya kita harus tetap semangat. iya berbudaya. betul Pak. Terus Pak, saya tuh tadi ini kan yang merhatiin Bapak nih. Kayak tiap lakon ini ada ininya, intonasinya, suaranya berbeda. Itu Bapak Ada. tuh dilatih atau gimana sih? Apakah ada pakemnya gitu? Kalau si ini suaranya harus gini. Oh, ya. Kalau ini harus gini. Terus Nah, kan ini- suaranya ini- kadang-kadang suka apa melengking dikit kok gitu kan ya. Itu ngelihatnya itu dari mananya tuh, Pak? Mukanya ini, Mbak. Muka ini itu. kan nunduk gini berarti orangnya kalem. Oh gitu. Oh. Berarti saya kalau misalnya mau kelihatan kalem harus nunduk terus. Harus, ya. Gitu ya. Boleh juga. Oke. Kalau begini orangnya kayak selengean itu kayak Selenge. apa ya? Lucu. Iya, lucu. Ah. Ya kan? Dia Iya, polanya iya. lucu. Polanya lucu. Ya, Terus ini seperti yang tadi itu. yang mana karakter yang sombong gitu kan? Yang Ke atas sombong. dikit gitu gitu berarti ya? Oh, Nah, dia ini. kan congak, sombong. Jadi kayak Congak. jadi dalang itu memang harus bisa Membedakan, membawakan membawakan karakter. karakter. Jadi ketika main itu harus lihat loh kan. Jadi Iya. ekspresi dalang juga wah Push. sama kayak ini kan kalem. Iya itu kalem. Contohnya nih ya, ini contoh misalkan kayak ini. Nah ini kan kalem nih Mbak. Nah ini kan ini ekspresi dalang harus ngikut. Ndara kula den Abimanyu wa Semar Badranaya Iya, kok bisa gitu ya? Jadi bisa beda-beda. Iya. Iya. Ndara kula. iya, Ini kan sama nih muka saya. Iya bener dengan- sih. Iya bener Pak. Bener. Ini Pak. karakternya Wa Semar Badranaya ing rikalungguhan samangku ayo wa Semar tutna laku jantraku. Iya. Iya Dia bener harus ya. menyesuaikan. Oh iya. Jadi belajarnya mungkin pertama dari mendengarkan yang pasti kan, Mbak. Mendengarkan, selalu mendengarkan. Kemudian lihat wajah wayangnya itu sendiri. Di karakternya, oh seperti ini. Jadi bukan berarti saya bisa membaca karakter Mbak Novi, bukan Enggak loh. juga. Karakter wayang bisa. Karakter wayang bisa. Tapi karakter Karakter orang orang kan belum beda. tentu ya. Belum tentu ya Pak ya. Iya. Belajarnya Bapak sih emang dari dulu ya, Dari karena dulu dari dulu memang. itu ya pantesan pro banget ya Iya. Pak. Dan waktu itu memang saya sering ikut festival, kejuaraan, itu banyak dapat kejuaraan, Mbak. Kejuaraan festival dalang remaja pernah ikut. Kalau untuk pengalaman pentas, alhamdulillah mungkin di wilayah Jakarta sudah dari Bekasi, Bekasi, Tangerang, macam-macam. kemudian di mana ada.
Heeh. Tapi kan kalau misalnya untuk yang tugas Polri juga kan yang tadi menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas juga kan sempat juga gitu ya Pak ya. Ya sempat. Terus kalau dari masyarakat tanggapannya kayak gimana Pak mungkin? Masyarakat tuh sangat senang. Jadi masyarakat tuh memang membutuhkan apa ya, aparatur negara yang ya tidak hanya wayang saja, karena Iya. kan di dalam kehidupan itu kan ada tiga, Mbak. 3 Satu olahraga, kedua agama, ketiga budaya budaya. seni. Betul. Jadi harus mempunyai ini. Kalau memang bisa pendekatan dengan masyarakat melalui olahraga bisa, melalui agama bisa. Kebetulan saya seni yaitu dalang. Masyarakat sangat antusias luar biasa. Nah, kalau misalnya ini nih Pak, dari pengalaman Bapak selama menjadi dalang, ada pengalaman yang unik nggak gitu, atau nggak yang menarik gitu? Oh, yang menarik, yang tentang apa nih? Magic pastinya ya. Ya terserah sih, terserah Bapak. Kalau saya sih jujurli nih Pak, jujurli kan, kalau bahasa jujurnya. Gen Z gitu Iya, kan ya, Gen Z. jujurli nih Pak. Kalau ngelihat wayang itu kadang dikonotasikan sama mistis soalnya Iya, Pak. sakral gitu ya. Iya, Iya. karena kan kalau ngelihat di film tuh kayak apa ya? Wih banyak lah filmnya kalau wayang tuh Seram kadang-kadang gitu. ngomong kan kulit wayang ini kan gitu kan. Jadi Ya, kita iya. kadang-kadang takut ini bener nggak sih? Tapi kalau saya ketemu sama Bapak nih, terus pas waktu kemarin tuh jujur saya baru satu kali tuh Pak datang Nonton ke di acara lapangan. yang di lapangan itu kan Pak. Dan emang seru banget sih, tapi Iya. karena sampai malam banget ya Pak Iya, ya. Jadi sampai saya pagi. kan sampai pagi gitu kan. Jadi nggak sempet sampai akhir gitu Kak. Pak, itu kenapa sih bisa tiba-tiba dikaitkan dengan mistis gitu Kak? Barangkali Ya, ya nggak tahu. Apa mungkin Bapak pernah ada pengalaman mistis gitu kan selama Ya. menjadi dalang gitu Pak? pasti Mbak, itu karena budaya ini kan adalah tinggalan leluhur. Leluhur itu artinya tinggalan nenek moyang dulu. Iya, Yang mana tidak boleh yang kita langgar. Misalkan contoh, ada sesuatu pernah pengalaman saya waktu dulu dalang di Blora itu pernah Mbak. Jadi dulu mbahnya yang punya hajat ini sudah pesan kalau wayangan tidak boleh ditaruh di tiang atau di cagak tengah ya. Cagak tengah itu tiang rumah tengah. Oh gitu? Oh nggak boleh itu Nggak Pak? boleh karena mantu itu menikah cucunya yang pertama. Akhirnya lupa, yang tuan rumah ini lupa, kita langgar dalam hal itu. Terus kemudian terjadi hal-hal itu dampaknya ke dalang, tidak bisa bersuara, suaranya tidak keluar. Oh, itu ngaruh, Pak? pernah pengalaman, pengaruh. Makanya banyak laku, artinya dalang itu kan banyak pasti apa ya Mbak, kalau orang zaman kerennya sekarang ya banyak puasa lah, banyak meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara mungkin puasa, dengan cara melek itu begadang yang tentunya ada artinya. Kalau pengalaman dalang itu sangat banyak lah Mbak yang hal-hal seperti itu. Apalagi dalang ini kan satu malam itu tidak, Iya. mohon maaf ya, tidak buang air besar, tidak kencing, tidak Itu kemudian gimana Bapak kok kuat gitu Pak? Itu saya tuh berpikir gitu iya kan? Pak ini kok hebat banget ya, nggak Iya. henti-hentinya gitu kan melek gitu kan, nggak usah gitu sampai malam Melek gitu kan. sampai malam, Iya, kakinya tuh. sila, Heeh, semalam tuh. suntuk Itu nggak ya kan? kesemutan tuh Pak, pertanyaan saya Ya, Pak. pastilah Wah, iya, manusia bener, biasa kan kesemutan pasti itu. Ya. Semutan pasti, tapi kan ada hal kesemutan itu akan hilang karena hobinya itu kan Bener udah di menjalankan situ ya. tugas seni budaya itu. Keren sih Pak. Terus kalau dari keluarga Bapak sendiri nih Pak, kira-kira anak Bapak nih pengen juga nggak sih jadi dalang kayak Bapak kayak gitu? Atau pengen nggak sih mengikuti jejak Pak Ki Dalang ini gitu kan? Ya. Jadi dalang ternama yang go internasional. Weh. Iya. Iya. Tentunya tuh gini Mbak, harus ada regenerasi. Betul. Alhamdulillah anak saya dalang, yang nomor 2 ini Barata Wicaksana namanya. Oh, namanya. Namanya tetap dalang. Ke-wayang-wayangan juga Wayang-wayangan ya. kan. Barata Wicaksana itu kelas 3 SMP dan kemudian anak saya yang dari SD ini sudah merebut juara nasional untuk pedalangan, lomba pedalangan, festival dalang bocah. Sekarang kelas 3 SMP. Mudah-mudahan nanti jadi generasi penerusnya bapaknya kan. Amin. Jadi polisi, jadi dalang. Amin. Itu menumbuhkan rasa ketertarikan dari dalang jadi menjadi dengan wayang Dalang, itu gimana sih gitu Pak Ya di karena awalnya? tiap hari bapaknya ngulek-nguleknya wayang Oh, terus gitu, ya. Pak? Oh, di rumah ada yang belajar wayang. Oh gitu. Jadi anak saya ikut Iya sih, tertarik. bisa karena biasa sih Iya, emang ya karena Pak semua ya. kan karena biasa Mbak. Iya bener. Kalau ini Pak balik lagi ke tugas kepolisian nih Pak ya. Kalau misalnya dari pimpinan sendiri
pernahkah memberi kayak support atau dukungan apa sih yang diberikan sama pimpinan untuk Bapak selama menjadi dalang ini, Pak? Alhamdulillah sampai saya pertama dinas di Brimob, waktu itu dari Dankor Brimobnya itu memberikan peluang dan memberikan support tentang pedalangan. Kemudian setelah dalang di Bayangkara, saya ditarik di SSDM sini dan itu salah satu support dari pimpinan, dari Pak As SDM menyampaikan silahkan, dari Pak Karwarpes menyampaikan silahkan kalau ada pegelaran wayang Kuncoro tetap berjalan seperti biasa karena ini adalah salah satu pendekatan kita terhadap masyarakat. Ya, kalau dukungannya pimpinan sangat luar biasa. Sangat luar biasa dari pimpinan ya. Terus mungkin apakah ada harapan dari Pak Kidalang ini agar budaya dan seni wayang ini dapat tetap terjaga dan mungkin bisa tetap berkembang ya, justru ya, diperluaskan, melestarikan budaya wayang ini gitu, Pak? Kalau harapan saya ini banyak, Mbak, tentunya kan. Banyaknya gini, supaya tetap berkembang dan diuri-uri atau dijaga budaya kita ini. Kemudian sekarang ini kan banyak yang mempunyai keahlian masyarakat di luar sana. Betul, Pak. Mungkin ada dari SMK Surakarta yang jurusan seni pedalangan, yang dari Yogyakarta, kemudian yang dari Banyumas itu ada. Harapan kami bagaimana di tubuh Polri itu ada banyak seni-seni yang terutama kayak saya, banyak dalang. Kan sekarang ini ada, Mbak, rekrutmen Polri dari olahraga. Kemudian dari penyandang disabilitas. Kami berharap juga ada. Berharap juga kedepannya kita ambil rekrutmen Polri itu dari masyarakat yang mempunyai kelebihan wayang, apalagi kita nanti punya satu grup. Betul, Pak. Grup ya kan, wayang itu polisi semua, sindennya poluan, akan lebih mudah kita dekat dengan masyarakat. Betul. Masyarakat pasti akan memberikan antusias yang luar biasa. Itu harapan kami. Kalau saat ini nih, Pak, ini emang masih belum banyak ya, Pak ya? Masih belum banyak. Ada, Mbak, di kami juga ada namanya Padangkara Grup. Paguyuban Pedalangan Bayangkara. Ada salah satu dulu Kapolres Magelang itu Bu Yona. Itu AKBP Poluan itu dalang juga. Oh gitu? Ya, Bu Yona, kemudian banyak lagi yang dari Jawa, Polda itu. Namanya kita punya grup Padangkara, namanya Paguyuban Pedalangan Bayangkara. Tapi itu dalangnya aja. Makanya harapan kami ya kalau bisa pemain gamelannya itu polisi, kemudian sindennya poluan, akan luar biasa. Akan sangat lebih menarik banget kali harapan ya, kayak gitu, itu, Pak. Iya, semoga bisa ya, Pak ya. Pasti bisa sih, Pak. Saya karena yakin sih, Pak. Budaya ini sangat apa ya, Mbak ya, luwes. Jadi mau dipakai Pak. Apa saja bisa. Mau dipakai sosialisasi apa saja, kemudian mau dipakai membangun karakter Polri-nya sendiri bisa. Bisa ya. Siap. Emang benar sih, betul. Wayang sendiri kayak tadi aja yang Bapak lakuin itu kan ya, Pak ya, untuk bahkan untuk sosialisasi mengenai rekrutmen gitu kan bisa menggunakan pakai wayang dan apapun itu bisa sih, emang benar kayak gitu. Mungkin terima kasih mungkin ya Pak atas waktunya Pak untuk berbincang di podcast SSDM. Dan semoga informasi terkait dengan budaya dan seni kewayangan ini dapat bermanfaat baik bagi anggota Polri ataupun masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia ya. Dan tentunya juga kita dapat melestarikan budaya khususnya kewayangan ini ya Pak ya. Dan menjadi dalang tentunya merupakan salah satu bentuk kreativitas dari anggota Polri yang bertanggung jawab juga dalam menjaga Kamtibmas. Demikian untuk podcast di episode kali ini dan sampai jumpa di podcast SSDM berikutnya. Salam budaya dan salam presisi.